namaku Marisa Cinta Agustin dengan NIM 101270079 dari Prodi S1 Farmasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mas Adi Putri dengan NIM 101270080 dari Prodi S1 Farmasi. Hai, perkenalkan nama saya Nadira Febri dengan NIM 101270093 dari Prodi S1 Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Aida Zila dengan NIM 101270095 dari Prodi S1 Farmasi. Kalian bisa panggil saya dengan nama Najwa. Halo guys, perkenalkan nama aku Nadia Lelsa Hasanah dengan NIM 101270092 dari Prodi S1 Farmasi. Meningkatkan literasi kesehatan digital kunci untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital mempermudah akses informasi kesehatan, namun menimbulkan tantangan terkait akurasi dan kredibilitas. Literasi digital masyarakat beragam, sebagian mampu menilai dan memanfaatkan informasi kesehatan secara kritis, sementara yang lain kesulitan karena faktor usia, pendidikan, dan sosial ekonomi. Literasi digital yang baik mendorong keputusan kesehatan yang lebih tepat dan gaya hidup sehat. Untuk meningkatkannya diperlukan strategi seperti edukasi kesehatan, kampanye, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur atau studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber literasi lainnya untuk menemukan teori-teori yang relevan dan mendukung hasil penelitian. Metode ini bertujuan memecahkan masalah penelitian melalui analisis literatur yang terakhir. Yang pertama ada definisi dan pentingnya. Literasi digital dalam kesehatan adalah kemampuan kita untuk mencari, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan secara cerdas di dunia digital. Dengan begitu, banyak informasi kesehatan yang tersebar di internet. Kita perlu bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Mengapa sih literasi digital itu penting dalam dunia kesehatan? Bayangkan saja jika kita sakit dan langsung mencari informasi di internet. Sayangnya, informasi di internet tidak semua itu akurat. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa saja salah paham dan mengambil keputusan yang merugikan kesehatan kita. Misalnya, kita bisa saja percaya pada pengobatan alternatif yang belum tentu terbukti efektif dan mengabaikan saran dari dokter. Tantangannya adalah membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Banyak sekali informasi yang tidak akurat dan menyesatkan beredar di internet. Padahal informasi kesehatan yang benar sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat tentang kesehatan kita. Pada intinya, literasi digital dalam kesehatan sangat penting. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa saja menjadi konsumen informasi kesehatan yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang kedua, kondisi saat ini. Meskipun banyak orang Indonesia yang menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan, sayangnya tidak semua orang yakin akan dengan keakuratan informasi tersebut. Tingkat literasi digital yang rendah membuat orang kesulitan untuk membedakan yang benar ataupun salah. Kenapa itu terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kurangnya pendidikan dan pelatihan literasi digital. Banyak orang, terutama di daerah yang kurang berkembang, tidak tahu cara penggunaan literasi digital yang baik dan secara teknis. Yang kedua, kurangnya pemahaman istilah medis. Istilah medis yang rumit membuat orang kesulitan untuk memahami apa arti tersebut, sehingga orang kesulitan menggunakan yang benar ataupun yang salah. Padahal informasi yang benar sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Meskipun teknologi digital memudahkan kita, literasi digital yang baik
dalam mengaplikasikan teknologi dibandingkan generasi yang tua. Untuk yang keempat adalah akses teknologi. Ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang memadai sangat penting untuk meningkatkan literasi digital. Program-program seperti EdTechers dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan edukasi tentang teknologi dan kesehatan kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. C. Memperhatikan literasi digital dan pengambilan kesehatan. Yang pertama yaitu keterkaitan literasi digital dengan urusan kesehatan. Semakin baik seseorang mencari informasi dan teknologi secara online, mereka akan semakin mudah pula mencari tentang informasi yang relevan serta akurat. Mengapa literasi digital penting untuk kesehatan? Yang pertama yaitu akses informasi. Orang yang memiliki literasi digital yang baik, mereka lebih mudah mencari informasi tentang penyakit, pengobatan, serta cara pencegahan. Yang kedua, evaluasi informasi. Mereka lebih mudah membedakan mana informasi yang salah, mana informasi yang benar, sehingga mereka tidak akan tertipu oleh berita hoax serta informasi yang kurang relevan. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang kesehatan mereka, sehingga mereka dapat melakukan pengecekan secara rutin atau mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat. Yang kedua, yaitu dampak pada keputusan kesehatan. Orang yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung lebih peduli dengan kesehatan mereka. Mereka lebih mudah mendapatkan informasi tentang penyakit, cara pencegahan, dan kapan harus pergi ke dokternya. Bagaimana literasi digital mempengaruhi untuk kesehatan? Yang pertama yaitu tindakan pencegahan. Orang yang menggunakan informasi kesehatan, mereka akan cenderung lebih rajin melakukan vaksin, pengecekan secara rutin, atau mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat. Yang kedua, perawatan medis. Mereka dapat mengetahui gejala penyakit mereka dengan cepat dan mereka dapat melakukan pengecekan medis secara langsung. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dengan informasi yang cukup, mereka bisa membuat keputusan yang baik tentang kesehatan mereka. Intinya, literasi digital membantu kita untuk melakukan menjadi lebih proaktif dalam menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Strategi efektif. Informasi palsu dan hoax sangat mudah menyebar di dunia digital. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Pendidikan, kita perlu mengadakan pelatihan untuk menyenangkan dan mudah dipahami ke semua kalangan, agar semua orang bisa belajar tentang literasi digital. Yang kedua, penggunaan media sosial dan platform digital. Media sosial bisa menjadi alat yang bagus untuk menyebarkan informasi kesehatan yang benar dan dapat berbasis komunitas. Program literasi digital harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Libatkan juga tokoh masyarakat untuk mendukung program ini. Yang keempat, penyediaan sumber daya. Kita perlu membuat panduan dan tutorial yang mudah diakses oleh semua orang, terutama tentang kesehatan digital. Yang kelima, kolaborasi dengan institut pendidikan. Ajar anak-anak sejak dini tentang literasi digital agar mereka siap menghadapi dunia digital yang semakin kompleks. Intinya, dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, kita bisa melawan hoax dan membuat masyarakat lebih yakin. Ada beberapa contoh aplikasi literasi digital seperti Halodoc, Medisafe, Sehatku, Moodpad, dan App Health Check. Berikut merupakan penjelasan dari kita. Semoga bermanfaat. See you next video.